Oke, baiklah kembali lagi di perkuliahan analisis regresi. Nah, terakhir pertemuan sebelumnya kita membahas sampai ke estimasi parameter atau pendugaan parameter B0 dan B1. Kita bahas tentang contoh ini ya. Contoh terkait data hasil pengukuran terhadap sampel tanah gambut dengan banyaknya sampelnya 78 titik pengamatan. Kemudian variabel dependennya itu adalah berat kering tanah atau Y. Kemudian variabel bebasnya adalah berat basahnya. Kemudian setelah kita punya data ini, nanti kita akan dapat nilai B0. Mungkin saya tulis di sini saja. Kita dapat nilai B0-nya itu adalah 12,927, B1-nya adalah 0,1782, sehingga kita punya model atau persamaan regresi sampelnya Y topi itu sama dengan B0 yaitu 12,927 ditambah 0,1782 XI gitu ya, ini Y topi I. Nah, perhatikan bahwa persamaan Y topi I sama dengan 12,927 ditambah 0,1782 XI ini atau secara umum persamaan regresi itu banyak digunakan dengan tujuan pendugaan. Nah, namun hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan pendugaan tersebut adalah bahwa kita hanya dapat melakukan pendugaan dalam suatu kisaran nilai variabel bebas yang tertentu saja. Kisaran nilai tersebut terdiri atas semua nilai variabel X yang terletak antara nilai data terkecil sampai nilai data terbesar yang kita gunakan untuk menyusun model tersebut. Artinya, nanti dalam melakukan pendugaan tersebut kita hanya dapat melakukan interpolasi saja. Jadi kalau regresi prinsipnya interpolasi, artinya kita hanya menduga berdasarkan kisaran data yang sudah kita ketahui saja. Minimum dari minimum X, minimum si X sampai ke maksimum si X-nya tadi. Itu interpolasi. Berbeda dengan ekstrapolasi, itu beda lagi. Biasanya itu untuk prediksi, peramalan, nah itu ekstrapolasi. Tapi di sini prinsipnya regresi itu adalah interpolasi, jadi menduga nilai yang hanya ada dalam kisaran nilai tersebut. Misalnya contohnya tadi model ini tadi, yaitu PI sama dengan 12,927 ditambah 0,1782 XI. Dengan Y topinya itu adalah nilai dugaan bagi berat kering sampel tanah, kemudian X-nya adalah berat basah sampel tanah. Nah, untuk contoh ini kita lihat tadi nilai terkecil dari si variabel bebasnya, si X-nya adalah berapa? Si X-nya tadi berat basah. Ya, berat basahnya nilai terkecilnya mungkin kalau kita lihat kalau pakai Excel bisa langsung dipakai minimum aja ya. Nah, kalau di sini berarti minimumnya adalah sepertinya 57,14. Kemudian nilai terbesarnya kita lihat nilai terbesar adalah 134. Ada yang lebih besar lagi dari ini 134,33. Ya, ini minimum, saya tulis dulu ini minimum, ini adalah nilai maksimum. Nah, artinya kita hanya bisa menduga nilai si dugaan berat kering sampel tanah atau Y topinya hanya di kisaran minimum dan maksimum si X-nya saja. Nah, perhatikan tadi nilai B0-nya itu adalah 12,927. Perannya kalau misalnya di persamaan garis ini adalah sebagai titik potong ya. Jadi kan dari hasil ini kita bisa buat diagram pencar datanya.
Oke, misalkan datanya nanti di sini. Kemudian, nah, ini persamaan garis ini kita buat menjadi persamaan garisnya ya. Misalkan persamaan garisnya adalah seperti ini gini ya. Persamaan garis ini, persamaan garisnya Y topi sama dengan 12,927 ditambah 0,1782 X. Ini X besar aja lah. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi minimum si X, ini kan ini X ya. Atau mau X besar aja ya. Ini X, ini si Y-nya ya. Nah, si X ini minimumnya tadi adalah mungkin di sini berapa ya tadi? 57. Ini berarti 57,14, kemudian ini maksimumnya adalah 134,33. Oke, itu nilai minimum maksimumnya. 12,927 itu tadi adalah titik potong garis regresi terhadap sumbu tegak Y gitu ya. Jadi ini posisinya. Ini adalah tadi 12, di sini itu nilainya 12,927 gitu ya. Ini kalau dipanjangkan lagi nih garisnya seperti ini titik potongnya. Nah, akan tetapi untuk kasus ini nilai tersebut tidak bisa kita interpretasikan sebagai nilai dugaan bagi berat kering tanah ketika berat basah sampelnya itu adalah 0. Artinya nggak bisa kita interpretasikan dari sini, oh nilai Y topi akan bernilai 12,927 kalau misalnya si berat basahnya itu 0. Nah, kenapa? Ada dua alasan. Yang pertama adalah bahwa nilai X sama dengan 0 itu berada di luar kisaran. Ini kan 0 ya. Ini kan berarti koordinatnya adalah 0,12,927. Nah, kemudian alasan pertama adalah karena dia di luar kisaran ini. Nih ya, di luar kisaran ini. Kisaran minimum dan maksimumnya. Kemudian alasan kedua adalah pernyataan tersebut sama sekali tidak masuk akal. Nah, ketika nilai X-nya sama dengan 0 terletak di luar kisaran data sampel, maka nilai B0 ini, nilai B0 yang 12,927 itu sama sekali tidak memberikan interpretasi yang bermanfaat, bahkan mungkin bisa menyesatkan. Karena setiap usaha penginterpretasiannya nanti akan memerlukan ekstrapolasi, artinya oh kalau 0 ya segini, kalau min 1 segini. Nah, kalau min 2 segini. Nah, menyesatkan di situ maksudnya, nah kalau misalnya berat basahnya itu negatif, memang ada ya berat yang negatif. Nah, itu bisa menjadikan dia interpretasinya salah gitu. Karena balik lagi ke prinsipnya tadi, prinsipnya adalah interpolasi ya. Jadi menduga berdasarkan daerah kisarannya, bukan kita ekstrapolasi. Selain itu, nilai-nilai yang mungkin yang terletak di luar kisaran data pengamatan itu hubungannya mungkin tidak lagi linear. Nah, ini kan persamaan regresi linear ya, sederhana. Jadi mungkin aja di luar kisaran ini hubungannya sudah tidak lagi linear, sehingga pendugaan tersebut bisa saja menjadikan akibatnya interpretasi yang fatal. Sehingga kalau menginterpretasikannya harus dilihat lagi apakah dia berada di antara kisaran minimum dan maksimum si alat yang digunakan untuk menduga, atau dalam hal ini konteks ini adalah variabel X-nya. Nah, sebaliknya kemiringan garis regresi itu seringkali memberikan interpretasi yang lebih bermanfaat gitu ya. Nah, ini berbanding terbalik. Untuk contoh ini misalkan B1-nya 0,1782. Menunjukkan artinya apa? Bahwa setiap kenaikan berat basah sebesar satuannya adalah gram, sebesar 1 gram, itu secara rata-rata akan menaikkan berat kering sebesar 0,1782 gitu ya. Jadi kita interpretasikan dari si B1-nya tadi, dari persamaan regresinya juga sebenarnya kelihatan
Misalnya ya, minimumnya 57,14. Kemudian kita ambil di kisaran ini misalnya. Setiap kenaikan 1 gram si berat basahnya maka akan mengakibatkan kenaikan sebesar 0,1782. Nah, seperti itu. Jadi interpretasinya sebenarnya bisa banyak, tapi tetap harus diperhatikan prinsip-prinsipnya, jangan sampai melanggar prinsipnya. Nah, perhatikan yang sudah kita pelajari juga sebelumnya bahwa persamaan regresi ini kita peroleh dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Sehingga garis tersebut merupakan garis lurus terbaik yang meminimumkan JKS. Ingat prinsip dari kuadrat terkecil adalah meminimumkan jumlah kuadrat sisaan. Ya, sehingga garis regresi ini adalah garis lurus terbaik yang sudah meminimumkan JKS. Nah, tapi bukan jaminan bahwa garis tersebut mencerminkan keadaan data dengan baik. Karena kadang-kadang pendugaannya itu belum tentu itu pendugaan yang terbaik gitu ya. Pasti ada errornya gitu atau kesalahannya. Nah, salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana sih persamaan suatu garis regresi itu mencerminkan keadaan data yang sebenarnya gitu. Jadi kan misalnya kita punya persamaan dengan menggunakan suatu metode pendugaan parameter, pasti pertanyaan yang muncul adalah memangnya modelnya sudah baik, emang sejauh mana dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Nah, salah satu caranya adalah dengan menghitung simpangan baku sisaan atau standar error. Biasanya ditulis dengan SE. SE ini adalah rumusnya adalah akar JKS jumlah kuadrat sisaan per N-2. JKS rumusnya sudah kita bahas sebelumnya adalah ini ya, residual dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Atau misalnya dapatnya sigma YI min B0 min B1 XI kuadrat per N min 2. Nah, ini adalah rumusan dari si standar errornya. Kenapa N-nya N min 2? Karena ada parameter yang kita gunakan dalam hal ini ada 2, yaitu beta 0 dan beta 1 atau B0 dan B1. Jadi ketika nanti tergantung dengan banyaknya parameter yang digunakan. Nah, jadi dari contoh soal ini sebenarnya bisa kita hitung simpangan bakunya berapa, simpangan baku sisaannya berapa. Semakin kecil nilai simpangan bakunya, maka nilai Y akan semakin terkonsentrasi di sekitar garis tersebut. Artinya semakin baik. Semakin besar nilainya, semakin besar pula pencarahan data dari garis regresinya. Jadi kalau misalnya nih kita punya data misalnya segini, warna hijau aja ya. Semakin besar nilai regresi artinya semakin jauh dari garis regresi. Seperti itu. Nah, hal yang perlu diperhatikan juga bahwa sebenarnya simpangan baku sisaan ini tidak akan terlalu berbeda jauh dengan simpangan baku sampel. Tuh, simpangan baku sampelnya berarti si Y. Ya. Kenapa Y bukan X? Karena kan kita menduga Y. Jadi simpangan baku residual ini, sisaan ini tidak akan jauh dengan simpangan baku sampelnya. Misalkan dalam kasus ini SE-nya adalah nanti setelah dihitung 6,6681, sedangkan simpangan baku sampelnya adalah 7,3718. Nah, sebenarnya kalau penilaiannya karena tidak ada parameternya hanya semakin kecil dan semakin besar saja, tidak ada rentangnya, maka biasanya kita kesulitan untuk mengukurnya. Biasanya sifatnya subjektif jadinya. Ada yang bilang ini terlalu jauh, ada yang bilang ini terlalu dekat gitu. Nah, dalam hal ini bisa juga kita katakan bahwa simpangan baku sisaan itu menunjukkan bahwa garis regresinya tidak sepenuhnya cocok mencerminkan hubungan antara X dan Y.
Artinya, berat kering sampel tanah tidak dapat diduga dengan baik hanya dengan mengukur berat basah sampelnya saja. Gitu ya. Seperti itu. Jadi salah satunya bisa kita lihat dengan menghitung membandingkan simpangan baku sisaan dengan simpangan baku sampelnya. Sorry ya, sepertinya tadi ada kesalahan penyebutan. Maksudnya bukan semakin dekat semakin bagus ya. Jadi kita lihat perilaku simpangan baku sisaan dengan simpangan baku sampelnya. Justru kalau tidak terlalu berbeda jauh itu berarti menunjukkan garisnya tidak sepenuhnya cocok gitu ya, karena kan sisaan harusnya simpangan bakunya sangat kecil gitu kalau dibandingkan dengan simpangan baku sampel. Tadi sepertinya ada kesalahan penyebutan. Seperti itu. Jadi salah satunya bisa kita lihat dengan simpangan baku sisaan. Nah, yang selanjutnya akan kita pelajari intinya pada pertemuan ini adalah tentang koefisien determinasi dan sumber keragaman dalam analisis regresi. Nah, untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas X menduga variabel dependen Y dalam model probabilistik ini, kita perlu tahu beberapa jenis ukuran keragaman. Salah satunya adalah jumlah kuadrat total, yaitu ukuran keragaman nilai YI di sekitar nilai rata-rata Y bar. Nah, ini nanti dalam ini adalah ilustrasinya tentang ukuran keragaman dalam regresi itu ada apa aja. Yang pertama yang akan kita bahas itu jumlah kuadrat total, yang sebelumnya kita bahas jumlah kuadrat sisaan, ada juga namanya jumlah kuadrat regresi. Yang mana maksudnya? Jadi garis ini adalah Y bar, mungkin saya kasih warna aja. Garis hijau ini adalah Y bar, artinya rataannya. Berarti ini sumbu X-nya, variabel bebasnya, ini variabel dependennya. Kemudian ini adalah YI-nya. Nah, kalau jarak antara YI dengan si Y bar itu namanya jumlah kuadrat total. Tapi kalau misalnya jarak antara YI dengan YI topi itu namanya sisaan. Kan ini nih selisihnya antara data sebenarnya dengan data hasil dugaannya. Jadi kalau jarak antara data kita dengan rata-rata data tersebut maka namanya jumlah kuadrat total. Tapi kalau jarak antara data kita dengan garis regresi namanya jumlah kuadrat sisaan. Seperti itu. Nah, jumlah kuadrat total ini adalah penjumlahan dari, kalau kita lihat dari gambar, sebenarnya jarak ini adalah penjumlahan dari jarak jarak data ke garis regresi dan jarak garis regresi ke rataannya. Jadi jumlahan dari JKS dan JKR. Itu biasanya disingkat seperti itu. Dengan JKT-nya tadi adalah jarak antara data sebenarnya dengan Y bar. Berarti YI min Y bar dikuadratkan. Kemudian karena jumlah kuadrat ya total, kemudian dijumlahkan. Sama prinsipnya dengan JKS ya. Seperti ini. Nah, ukuran keragaman yang lain adalah, tadi kan sudah kita bahas nih, ukuran keragaman dalam regresi. Ukuran keragaman yang lain yang paling sering digunakan untuk sebagai parameter ketika kita punya model regresi, ini modelnya bagus atau enggak, apakah variabel X-nya menggambarkan variabel Y atau enggak, itu adalah koefisien determinasi R kuadrat. Ya, jadi R kuadrat itu nanti kalau berganda nanti ada R koefisien determinasi, ada juga namanya koefisien determinasi terkoreksi, ada adjusted R kuadrat. Tapi karena kita masih sederhana, kita berbicaranya yang R kuadratnya dulu. Nah, cara menghitungnya adalah dengan JKR dibagi JKT. Ya. Nah, kalau tadi saya katakan tadi bahwa ukuran standar error ini
hanya semakin kecil atau semakin besar gitu ya, semakin dekat atau semakin jauh gitu. Tidak ada parameter yang jelas, tidak ada nilai maksimumnya. Tapi kalau misalnya R kuadrat itu ada rentangnya 0 sampai 1, atau biasanya pakai persen juga bisa. 0% sampai 100% juga bisa. Hanya 0 sampai 1. Dari contoh tadi, kalau misalnya kalian hitung JKR-nya itu adalah 805,147 dibagi dengan JKT-nya 4184,388. Itu sama dengan 0,1924. Artinya apa? Kalau kita kembalikan di sini, tulis dulu R kuadratnya 0,1924. Artinya menunjukkan bahwa persamaan garis regresi linear Y itu pi sama dengan 12,927 ditambah 0,1782xi itu menjelaskan bahwa 19,24%, ya, jadi ini dijadikan persen dari keragaman berat kering sampel tanah. Jadi berat menjelaskan bahwa 19,24% berat basah dapat menjelaskan berat kering tanah gitu ya, atau 19,24% berat basah tanaman mempengaruhi berat kering tanaman. Sisanya 81% atau sisanya selisihnya 81% itu tidak dapat dijelaskan oleh variabel xi ini. Artinya dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang kita gunakan. Seperti itu. Jadi salah satu caranya adalah dengan menggunakan R kuadrat, dan ini yang paling enggak yang paling populer juga ya, yang biasanya digunakan dan selalu ada dalam analisis regresi. Jadi interpretasinya berdasarkan R kuadrat. Seperti itu. Oke, mungkin untuk dalam hal ini kita sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi materinya ke materi berikutnya, yaitu pengujian hipotesis. Jadi belum selesai sampai mendapatkan nilai R kuadrat ya. Silahkan dicoba untuk contoh ini dan dipelajari lagi. Terima kasih.